hari Natal sudah dekat. Iya, rayakan Natal bersama kami ya. Catat tanggalnya ya. Tanggal 19 Desember jam 10 pagi. Kami tunggu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai adik-adik semua, setelah nanti acara Natal kita pada tanggal 19 Desember, adik-adik semua akan mendapatkan hadiah Natal. Yeay! Hadiah Natal yang adik-adik dapatkan sesuai dengan poin yang telah kalian kumpulkan melalui absensi, kehadiran, kreativitas, dan juga super ayat. Nah, untuk pengambilannya kalian bisa langsung menghubungi kakak cabang kalian masing-masing ya. Oh, satu lagi yang paling penting. Pada saat pengambilan hadiah, jangan lupa bawa persembahan kalian. Caranya, persembahan kalian kotaknya dibuka. Wow, Oke, setelah itu uangnya dimasukkan ke dalam amplop. Seperti Kak Vicky ini dimasukkan ke dalam amplop. Lalu disegel. Biar gak ada yang jatuh. Jangan lupa amplopnya dituliskan persembahanku untuk Tuhan. Lalu persembahan ini dibawa pada saat kalian mengambil hadiah ya. Dan diserahkan ke kakak-kakak sekolah minggu kalian. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Sebentar lagi ibadah online kita akan dimulai. Mari kita perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pastikan kalian sudah mandi dan makan supaya bisa fokus saat beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Ketiga, pilih tempat yang nyaman namun tidak sambil tiduran, makan, ataupun ngobrol. Keempat, siapkan uang persembahan kalian ya adik-adik. Dan yang terakhir, persiapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan Yesus hadir loh di ibadah online kita. Selamat beribadah. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk negara kami. Tuhan berkati Presiden kami Pak Jokowi supaya sehat selalu dan bisa makin bijaksana dalam memimpin negara kami ya Tuhan. Berkati juga menterinya supaya sehat selalu ya Tuhan. Juga tolong supaya negara kami dijauhi dari seluruh mara bahaya, dijauhi dari kriminal-kriminal ya Tuhan. Juga tolong supaya negara kami makin disiplin dan makmur selalu ya Tuhan. Juga tolong supaya COVID-19 cepat pergi dari Indonesia bahkan dari seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Berkati para tim medis bisa menangani COVID-19 ya Tuhan. Juga tolong yang sakit COVID-19 bisa sembuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk keluarga. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk keluarga. Semoga keluarga kami tetap sehat dan dilindungi oleh Engkau dari mara bahaya. Semoga keluarga kami bisa kembali beribadah di gereja seperti normal lagi. Berkati mama papa yang sedang bekerja agar diberi perlindungan dan diberkati oleh Engkau. Berkati kakak-kakak juga yang sedang sekolah online supaya mereka dikasih kepintaran oleh Engkau ya Tuhan. Berkati yang sedang sekolah, yang sedang ujian ya Tuhan. Semoga mereka diberi kepintaran oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman, sekarang aku mau berdoa untuk sekolah. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah kami. Kau berikan kami kesehatan biar kami bisa beraktivitas kembali dan kami bisa sekolah lagi. Tuhan, berikan kami kepintaran biar kami bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Tuhan, berkati juga guru-guru kami biar semuanya pada sehat. Dan berkati juga teman-teman kami biar semuanya pada sehat. Dan biar COVID-19 ini bisa cepat hilang di Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik. Hai. Apa kabar kalian? Luar biasa. Haleluya. Sukacita hari ini? Yes. Puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Ikuti Kak Suci ya dan kakak-kakak di sini. Mari kita puji Tuhan. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir
ikuti Tuhan saja. Karena kalau kita ikut orang lain kadang-kadang salah. Bagaimana taunya kah benar atau salah? Minta hikmat dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah salah dan Dia membuat kita selalu menjadi pemenang. Haleluya, mari kita puji Tuhan. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yes. Haleluya. Betul loh adik-adik, Tuhan Yesus adalah pemenang dan Dia membuat kita menjadi pemenang juga. Haleluya, saatnya yang tiba buat kita semua untuk menyembah Tuhan. Sebab Tuhan adalah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan, mari tinggikan. Mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sebut nama Yesus, 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 Tuhan. Mulia nama-Mu, mari tinggikan Dia. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sebut nama Yesus, 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 Tuhan. Oh amin Tuhan. Mulia nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, 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 Tuhan benar. Mulia nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari nyanyikan dengan hikmat. Yesus, Yesus, Tuhan. Mulia nama-Mu. Oh kami berikan hati kami Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan nama
tinggikan Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Engkau luar biasa, tak pernah Engkau meninggalkan kami. Karena itu kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Satu nama Yesus saja, selamanya Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terimalah sembah dan pujian kami. Kami naikkan untuk Engkau Tuhan, supaya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk manis dan menyimak dengan baik. Roh Kudus, tolong kami ya, untuk kami bisa mengerti firman yang akan dibagikan oleh Kak Silia. Tuhan urapi, Tuhan tolong, supaya firman Tuhan boleh kami mengerti. Terima kasih, kami naikkan pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, kenalkan, aku Salomo. Kalian pernah mendengar namaku? Wah, benar. Betul sekali. Aku adalah anak dari Raja Daud. Kalian tentu pernah mendengar tentang kisah ayahku. Dia raja yang luar biasa dan taat sama Tuhan. Aku terpilih untuk menggantikan Daud sebagai raja atas Israel. Dan aku bersyukur pada Tuhan. Adik-adik tahu, sepanjang hidupku aku sangat senang mempersembahkan korban untuk Tuhan. Karena aku senang menyenangkan hati Tuhan. Suatu ketika aku sedang pergi ke Gibeon. Gibeon adalah tempat di mana aku sering mempersembahkan korban untuk Tuhan. Waktu itu ketika aku selesai mempersembahkan korban dan di malam hari aku pun tertidur. Dan Tuhan Allah, Dia datang padaku di dalam mimpiku. Kalian mau tahu apa yang Tuhan katakan padaku? Tuhan bertanya padaku, Salomo, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Begitu kata Tuhan. Wow,
aku terkejut. Tuhan menanyakan apa yang aku mau minta dari Tuhan. Wah, kalau kalian semua menjadi aku, kira-kira apa yang akan kalian minta? Mainan. Wah, iya juga ya. Apalagi jalan-jalan. Wah, semua itu begitu menyenangkan ya adik-adik. Tapi aku berkata kepada Tuhan dalam mimpiku, Tuhan, Engkau sudah begitu baik menyertai ayahku Daud. Bahkan sekarang aku sudah menjadi raja juga atas bangsa Israel yang begitu besar. Karena itu Tuhan, hanya satu yang aku minta. Aku meminta hati yang memahami, hati yang mengerti akan yang baik dan yang jahat. Supaya aku bisa memerintah Israel dengan benar dan menyenangkan hatimu Tuhan. Itu yang aku minta adik-adik. Dan adik-adik tahu, Tuhan memberikannya kepadaku. Tuhan senang dengan permintaanku. Karena aku tidak meminta harta untuk diriku sendiri. Aku tidak meminta kekayaan, bahkan nama besar. Aku hanya mau supaya aku mengerti yang baik dan yang jahat. Dan hal itu adik-adik membuat aku menjadi mengerti banyak hal. Sampai pada suatu ketika datang dua wanita kepadaku. Mereka ribut, mereka bertengkar, memperebutkan seorang bayi yang hidup. Seperti apa ceritanya? Kita saksikan bersama-sama ya adik-adik. Pada waktu itu, masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku di pangkuannya. Sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah
Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Adik-adik, luar biasa ya kisah yang baru saja kita saksikan tentang Raja Salomo. Adik-adik bisa bayangin gak? Kalau waktu itu Salomo tidak punya hikmat yang dari Tuhan, pasti dia akan sulit membedakan mana ya ibu yang sebenarnya. Apakah yang satunya atau yang satunya lagi. Tapi karena Salomo meminta hikmat yang dari Tuhan, Tuhan memberikan dia pengetahuan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Adik-adik, kita juga mau ya seperti itu. Karena itu kita mau minta sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki hikmat yang sejati. Ya adik-adik, hikmat itu apa sih? Kalau dari tadi Kasilia ngomongin soal hikmat. Apa sih hikmat itu? Secara mudahnya seperti ini adik-adik. Hikmat itu ketika adik-adik tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Gitu ya adik-adik. Nah, supaya kita bisa punya hikmat yang dari Tuhan, kita mintanya sama Tuhan. Hikmat itu untuk apa sih Kak? Dalam segala hal. Setiap hari kita perlu hikmat. Contoh yang paling gampang apa? Saat kita belajar. Siapa yang di sini kadang-kadang susah, udah belajar lama, tapi nggak ngerti-ngerti. Udah dengerin ibu guru mengajar, bapak guru mengajar, tapi nggak ngerti-ngerti juga. Nah di saat itulah kita perlu hikmat yang dari Tuhan. Kita minta berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku nggak ngerti pelajaran ini. Tolong berikan aku hikmat supaya aku bisa mengerti. Nah contohnya seperti itu. Cuman saat belajar aja Kak. Nggak juga. Saat apapun. Saat kita bermain bersama teman. Supaya kita bisa apa? Membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Supaya kita tahu bersikap dengan benar. Misalnya saat kita bermain dengan adik kakak kita. Kita memilih untuk melakukan yang benar. Contohnya kalau ada satu mainan. Kita mau main juga. Tapi adik kita mau main juga. Kira-kira adik-adik di rumah bakal ngapain kalau hal itu terjadi? Merebut mainannya? Ya. Kita mengalah. Itu salah satu contoh hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik, hikmat dari Tuhan itu berbeda dengan hikmat dari dunia. Seperti kisah Salomo tadi yang sudah kita lihat. Salomo ketika ditanya sama Tuhan, dia minta apa? Salomo jawabnya bukan kekayaan, bukan nama yang besar, bukan umur yang panjang, tapi Salomo minta hikmat. Salomo tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Hikmat dari Tuhan itu berbeda dengan hikmat dari dunia. Hikmat dari Tuhan membuat kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga memikirkan orang-orang di sekitar kita. Sedangkan kalau hikmat dari dunia, walaupun terlihat benar, tapi kita hanya fokus memikirkan diri kita sendiri. Misalnya apa? Siapa yang di sini suka main game? Kasilia juga suka main game, kadang-kadang Kasilia main game juga. Tapi misalnya adik-adik, kalau adik-adik main game 1 jam, tidak berhenti. 2 jam, tidak berhenti. 3 jam, tidak berhenti. Sampai mama udah panggil, ayo makan, ayo mandi. Tapi masih main game juga. Nah, hal seperti ini ketika kita melakukannya, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Maunya melakukan yang senang untuk diri sendiri. Padahal hikmat Tuhan itu apa tadi? Yang benar dan yang salah. Kita tahu kalau kita main game terus-terusan lama, kita jadi gak makan, gak mandi, gak belajar. Nanti waktu tes, aduh gak ngerti deh kita ngejawabnya. Nah seperti itu contohnya adik-adik ya. Walaupun bermain game itu boleh, tapi kalau terlalu lama tidak boleh ya adik-adik. Nah
Seperti kisah Salomo tadi juga ya. Dia mau memikirkan bangsa yang besar. Dia tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Adik-adik, ingat jugakah kisah tentang seseorang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan orang lain. Contohnya siapa? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa adik-adik. Kalau dia mau untuk tidak mati di kayu salib, bisa nggak adik-adik? Bisa, tapi dia tidak memilih melakukan itu. Dia tetap mau untuk mati dan menebus dosa kita semua. Itu karena apa? Karena dia memakai hikmat yang dari Allah. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti itu ya adik-adik, sehingga kita semua, aku, kalian dan semua orang, dosa kita semua ditanggung sama Tuhan Yesus. Dan kita semua bebas dari dosa karena Tuhan Yesus mau memilih untuk memakai hikmat yang dari Tuhan. Nah adik-adik, gimana sih caranya biar kita bisa punya hikmat yang dari Tuhan? Namanya saja hikmat dari Tuhan. Ingat, hikmat itu berasal daripada siapa? Tuhan. Berarti kita mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Nah itu kalau adik-adik mau punya hikmat yang dari Tuhan, kita minta, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa pintar, aku bisa membedakan mana yang harus aku lakukan, mana yang jangan aku lakukan. Selain itu kita juga punya ini adik-adik, Alkitab. Di sini banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa yang kita bisa sama-sama belajar. Kasih lihat juga, semua kakak-kakak sekolah minggu juga belajar dari sini. Selain itu, selain Alkitab dan berdoa, kita juga bisa mendapat hikmat dengan mendengarkan nasihat orang tua kita. Kalau saat kita dinasihati, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mendengarkan nasihat orang tuaku. Jadi begitu ya adik-adik ya. Nah hari ini kita belajar bahwa hikmat yang sejati, yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Dan itu berbeda dengan hikmat dari dunia ini. Hikmat dari Tuhan membuat kita peduli pada orang-orang di sekitar dan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Yuk sekarang kakak ajak kita semua untuk berdoa. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau minta hikmat yang sejati yang dari Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita pengertian, supaya kita bisa bertindak dengan benar. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari kisah Salomo bahwa hikmat yang sesungguhnya yang benar itu dari Tuhan. Kami saat ini mau meminta daripadamu Tuhan, berikanlah kami, aku dan adik-adik di rumah hati yang mengerti mana yang benar dan mana yang tidak. Supaya saat kami melakukan hidup kami sehari-hari, kami bisa bertindak dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salomo tidak meminta harta yang melimpah kepada Tuhan. Salomo tidak meminta umur yang panjang pada Tuhan. Dan juga tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Namun Salomo meminta hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Memang benar hikmat sejati hanya dapat kita peroleh dari Tuhan saja. Hai adik-adik, bersama kami Lisa di sini. Sekarang kita mau super ayat dan membuat kreativitas. Super ayat kita diambil di Amsal 2 ayat 6. Mari buka Alkitabnya bersama-sama ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu untuk kelas Pratama dan Madya ya. Untuk kelas kanak-kanak, super ayat kalian dipersingkat. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jangan lupa rekam dan kirimkan super ayat kalian ke guru sekolah minggu kalian ya. Anak sekolah minggu yang penuh hikmat seperti kalian pasti bisa menghafal super ayat kita minggu ini. Sekarang saatnya kita berkreativitas. Adik-adik ada yang tahu nggak ya hari ini kita mau buat apa? Kak Melisa udah makainya nih dari tadi.
Iya benar, kita mau berkreativitas topi toga. Biasanya kita memakai topi toga saat kita kelulusan sekolah. Artinya kita menjadi anak yang penuh hikmat. Kita mendapatkan hikmat dari sekolah, namun hikmat sejati hanya dapat kita peroleh dari Tuhan saja. Seperti Salomo yang mendapatkan hikmat sejati hanya dari Tuhan saja. Demikian kita anak-anaknya akan mendapatkan hikmat sejati dari Tuhan. Cara membuat topi toga ini sangat mudah. Kalian hanya memerlukan alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, kalian siapkan kertas karton. Kalian bisa menggunakan kertas karton kertas apa saja ya dan warna apa saja. Di sini kami bisa menggunakan kertas karton berwarna hitam. Kemudian pensil atau pulpen, penggaris untuk mengukur, lem, dan juga tali. Kalian juga bisa menggunakan tali apa saja. Di sini kakak menggunakan tali rapia. Lalu gunting. Ingat ya, untuk adik kecil yang belum bisa menggunting, kalian minta bantuan papa, mama, atau orang dewasa yang ada di rumah kalian. Setelah alat dan bahan yang sudah kalian siapkan, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah potong karton berbentuk panjang seperti ini, berukuran 10 cm. Kemudian kalian buat lingkaran, disesuaikan dengan ukuran kepala kalian ya. Jika karton terlalu panjang, kalian bisa memotongnya. Atau jika karton terlalu pendek, kalian bisa menambal kembali dengan karton lainnya. Lalu bentuk lingkaran seperti ini. Setelah udah jadi seperti ini, kalian boleh buat kembali karton berbentuk persegi seperti ini. Dengan ukuran yang lebih besar ya dari diameter lingkaran yang sudah kalian buat. Setelah itu, kalian potong kembali karton berukuran kecil seperti ini dengan ukuran 5 cm x 3. Lalu kemudian kalian lipat 2 seperti ini. Karton kecil ini berguna untuk menyambungkan lingkaran kecil yang sudah kalian buat dengan karton persegi. Dengan caranya tempelkan karton di bagian sisi lain di dalam lingkaran seperti ini. Nah, untuk bagian lainnya ditempelkan untuk karton yang untuk persegi. Sehingga terbentuk topi toga seperti ini. Setelah selesai, langkah terakhirnya kalian potong tali berukuran cukup panjang seperti ini. Kemudian di sisi lainnya kalian buat untaian banyak tali seperti ini. Kalau talinya mau rapi, kalian bisa membuat kepangan tali seperti ini atau kalian bisa memilih tali tersebut sehingga lebih tebal. Nah, langkah terakhirnya kalian tinggal tempel deh tali tersebut di atas tengah topi toga yang sudah kalian buat. Kak Melisa menggunakan karton kecil ini untuk menjadi tambalannya. Lalu kalian tempel deh di sini di tengah-tengah. Jadi deh, gampang bukan adik-adik? Kalian pasti bisa membuatnya. Jangan lupa foto hasil kreativitas kalian atau yang lebih hebatnya lagi ketika kalian merekam super ayat kita hari ini, kalian sudah memakai topi toga yang sudah kalian buat sebelumnya. Kakak tunggu ya. Selamat beraktivitas. Ya, halo anak-anak semuanya. Kalian itu benar-benar anak yang hebat karena sudah ikut ibadah online. Bahkan ikut pasukan doa anak sampai saat ini ya. Saya Pastor Mimi sangat bangga dengan kalian yang rajin beribadah kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kalian pasti diberkati oleh ibadah-ibadah kita. Itu sebabnya ajak ya teman-teman kalian, mungkin tetangga-tetangga atau saudara atau teman dari sekolah, ajak nonton, suruh nonton bareng-bareng, lihat, ikut serta dalam ibadah online Children Ministry dari MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Pasti semuanya kalian diberkati. Yuk sekarang kita tutup dalam doa karena kalian sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Semuanya yang di rumah, baik yang di Bogor, di Depok, di Tangsel, boleh tutup matanya. Semua bangkit berdiri dulu ya. Yang di rumah bangkit berdiri semuanya. Kemudian tutup mata. Kemudian tangannya seperti pastor ya. Tangannya diangkat ya untuk menerima berkat
ya semuanya. Yuk, saya tunggu ya dalam hitungan beberapa detik. Matanya ditutup sambil berdiri, tangannya diangkat ya. Sudah ya? Sudah semuanya ya? Yuk, mari ya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah mengikuti ibadah online ya Bapak dengan baik. Kami mengucap syukur kalau kami Tuhan boleh rajin dan setia beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap takut kepadamu, ada di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Bahkan mereka punya hati yang taat untuk turut kepada firman-Mu. Hamba berdoa supaya mereka menjadi anak-anak yang hormat menurut kepada orang tua dan menjadi anak kesayangan bagi orang tua mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan keberhasilan sekolah mereka, cita-cita mereka. Kami taruh di dalam tangan-Mu. Kiranya masa depan yang cerah mengikuti mereka sekalian. Demikian juga perlindungan darah Yesus untuk setiap anak-anak-Mu, bahkan keluarga mereka. Lindungi mereka, jauhkan dari segala virus-virus COVID dan segala penyakit apapun. Tuhan memberkati, beri mereka Tuhan damai sejahtera, sukacita ya Bapa, supaya Tuhan mereka tetap boleh kontak dengan Engkau Yesus sebagai Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu ini dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oke, mari semua anak-anak yang manis kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.